warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Kepada yang terhormat Dr. Andes Eko Suroso MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan teman-teman yang saya sayangi. Semoga pada siang hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar hingga nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini oleh pengungsi yaitu, perkenalkan sebelumnya, saya Fahrani selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya perkenalkan, dari kelompok 3 untuk penyaji materi yaitu Mbak Permata Aulia, kemudian moderator dengan saya sendiri Fahrani Almira, kemudian sekretaris oleh Mbak Ametis Fata. Langsung saja untuk sesi yang pertama yaitu untuk penyajian materi. Silakan Mbak Permata. Baik, terima kasih. Sini saya akan menyajikan tentang psikolinguistik karya Sungyono Darjo Wijojo. Diterbitkan oleh penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, anggota IKP 2003 DKI Jakarta. Edisi kedua cetakan pertama. Mohon maaf tadi ada kendala sesuatu, jadi kita ulang lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Kepada yang terhormat Dr. Andes Eko Suroso MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan teman-teman yang saya sayangi. Semoga pada siang hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar hingga nanti. Perkenalkan, saya Fahrani Almira selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusinya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan untuk penyaji materi yaitu Permata Aulia, kemudian moderator dengan saya sendiri Fahrani Almira, dan sekretaris yaitu Ametis Fata. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, kemudian yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Lanjut dengan sesi acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengawali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah
sesi penyajian materi oleh Mbak Permata Aulia selama 20 menit. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyajikan tentang psikolinguistik karya Sunjono Darjo Wijojo. Diterbitkan oleh penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, anggota IKAPI 2003 DKI Jakarta. Edisi kedua cetakan pertama April 2003, edisi kedua cetakan kelima April 2012. Jumlah bab 12 dan tebal buku 340 halaman. Oleh Permata Aulia. Bab pertama tentang sejarah lahirnya psikolinguistik. Psikolinguistik sebagaimana tertera pada istilah ini adalah ilmu hibrida, yakni ilmu yang merupakan gabungan antara dua ilmu, psikologi dan linguistik. Tahap kognitif. Pada tahap ini, orang mulai berbicara tentang peran biologi pada bahasa, karena mereka mulai merasa bahwa biologi merupakan landasan di mana bahasa itu ada. Yang kedua, tahap teori psikolinguistik. Psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lain, karena pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan yang lain. 2. Definisi psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka berbahasa. Yang ketiga, definisi bahasa. Bahasa adalah suatu sistem simbolisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Bab 2. Bagaimana manusia mempersepsi ujaran. Yang pertama, peneliti mengenai persepsi ujaran. Persepsi ujaran adalah proses di mana sebuah ujaran ditafsirkan. Persepsi ujaran melibatkan tiga proses yang meliputi pendengaran, penafsiran, dan pemahaman terhadap semua suara yang dihasilkan oleh penutur. Yang kedua, mekanisme ujaran ada 4. Yang pertama, pembuatan konsonan. Yang kedua, pembuatan vokal. Yang ketiga, fonetik. Yang keempat, struktur suku kata. 3. Persepsi terhadap ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata yang lain. Yang keempat, model untuk persepsi, model teori motor. Model ini menyatakan bahwa manusia mempersepsi bunyi dengan memakai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu. 2. Model analisis dengan sintesis. Dalam model ini dinyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya. Dalam Gleason dan Ratner 1998. Model analisis dengan sintesis. Dalam model ini dinyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya. Stephen 1960 dan Stephen dan Hale 1967 dalam Gleason dan Ratner 1998. Bab 3. Bagaimana manusia memahami ujaran? Yang pertama, struktur batin dan struktur lahir. Seseorang dapat memahami suatu kalimat hanya bila dia memahami apa yang terkandung dalam kalimat itu, bukan hanya terlihat atau terdengar dari kalimat tersebut. Yang kedua, proposisi adalah pendengar menggabungkan proposisi satu dengan proposisi yang lain. Hasil penggabungan tersebut akan menghasilkan satu kalimat utuh. Yang ketiga, konstituen sebagai realita psikologis. Konstituen bukan hanya sekedar potongan kalimat yang sifatnya arbiter saja. Pemotongan kalimat menjadi konstituen mempunyai landasan psikologis maupun sintaktik yang kuat. 4. Strategi dalam memahami ujaran ada 2 faktor. Yang pertama, faktor yang berkaitan dengan pengetahuan dunia. Pengetahuan dunia ini merupakan satu-satunya faktor yang membantu kita memahami isi suatu ujaran. Pengetahuan tentang dunia yang sifatnya tidak universal adalah pengetahuan yang spesifik terdapat pada budaya atau masyarakat tertentu. Yang kedua, faktor-faktor sintaktik. Dengan kata lain, kita memakai strategi-strategi sintaktik untuk membantu kita memahami suatu ujaran. Strateginya yaitu informasi lama biasanya mendahului informasi baru. Dari gambaran di atas, tampak bahwa strategi sintaktik dan strategi semantik diperlukan untuk memahami ujaran.
Bab 4. Pelaksanaan tindak ujaran. Yang pertama, tindak ujaran. A. Tindak ujaran. B. Muatan proposisi. C. Muatan tematik. Yang kedua, ambiguitas. Dalam beberapa hal, kadang kita menemukan kalimat yang bermakna lebih dari satu yang umumnya disebut sebagai kalimat yang ambigu atau raksa. A. Macam-macam ambiguitas. Ambiguitas leksikal adalah macam-macam yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai. Ambiguitas gramatikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk struktur kalimat yang dipakai. B. Teori pemrosesan kalimat ambigu. Pada dasarnya ada dua macam teori ambigu mengenai pemrosesan kalimat yang bermakna ganda. Teori pertama dinamakan Garden Path Theory atau GPT. Menurut teori Fraser tahun 1987 ini, orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. C. Pemrosesan kalimat non-harfiah. Ada 3 tahap dalam pemrosesannya. Pertama, kita berikan tanggapan secara harfiah untuk tiap kata yang masuk terlebih dahulu. Keduanya, kita berikan makna harfiah terhadap kata-kata yang kita dengar itu. Dan ketiga, mencari makna lain di luar makna harfiah yang mustahil itu. D. Pemrosesan secara sintaktik atau semantik. Ada dua macam pendekatan yang membantu kita mempersepsi dan memahami ujaran. Dan kedua pendekatan ini seolah-olah merupakan dua kelompok yang berdiri sendiri. Dalam kenyataannya, kedua kelompok ini saling membantu. 4. A. Faktor yang mempengaruhi akses terhadap kata. Mengaruhi oleh berbagai faktor yaitu frekuensi kata, ketergambaran, keterkaitan semantik, kategori gramatikal, dan fonologi. B. Teori tentang makna. Ada dua teori untuk memahami makna yaitu teori fitur dan teori berdasarkan pengetahuan. Teori fitur pada dasarnya menyatakan bahwa kata memiliki seperangkat fitur atau ciri yang menjadi bagian integral dari kata itu. Manusia dapat memahami ujaran karena mereka dapat mengenali kata-kata yang mereka dengar secara intuitif yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa dan budaya mereka. Bab 5. Produksi ujaran. Yang pertama, langkah umum dalam memproduksi ujaran. Produksi ujaran adalah cara manusia dalam mengemukakan gagasannya. Menurut Herman dalam Saputra dan Kuntakto 2018, produksi ujaran adalah bagaimana manusia merencanakan pengungkapan bahasa secara lisan maupun tulisan. Tingkat pesan. Pembicara mengumpulkan nosi-nosi dari makna yang ingin disampaikan. Tingkat fungsional. Di proses ada dua hal. Pertama, memiliki bentuk leksikal yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan dan informasi gramatikal untuk masing-masing yang telah dikenal. Proses kedua, pada tingkat fungsional adalah proses memberikan fungsi pada kata yang telah dipilih. Tingkat pemrosesan posisional. Diurutkan bentuk leksikal untuk ujaran yang akan dikeluarkan. Pengurutan bentuk leksikal untuk ujaran yang akan dikeluarkan. Pengurutan ini bukan berdasarkan pada jajaran yang linear, tetapi pada kesatuan makna yang hierarkis. Setelah pengurutan selesai, diproseslah afiksasi yang relevan. Hasil dari pemrosesan posisional ini dikirim ke tingkat fonologi untuk diwujudkan dalam bentuk bunyi. Saat memproduksi ujaran, seseorang akan mulai merencanakan yang berkaitan dengan topik yang akan diucapkan. Kemudian turun ke kalimat yang akan dipakai dan diturunkan kembali ke konstituen yang akan dipilih. Setelah itu, barulah dia masuk ke pelaksanaan dari yang akan diucapkan. Hal ini mencakup rencana artikulasi dan bagaimana mengartikulasikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Bima Taulia untuk penyajian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, yaitu dengan maksimal 2 penanya. Untuk yang mau bertanya, silahkan. Baik, silakan untuk Mbak Elvadia.
Untuk Mbak Elvatia ada di dalam pesan. Pertanyaannya yaitu, mengapa biologi menjadi landasan lagi bagi bahasa itu tumbuh? Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua dari Mbak Intan, silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nopara dengan NIM akhir 81, izin bertanya. Tadi telah disebutkan dalam PowerPoint, tujuan ujaran itu terbagi menjadi 3, yaitu ada tindak ujaran, muatan proposisi, dan muatan tematik. Yang saya tanyakan, tolong jelaskan apa itu muatan proposisi dan muatan tematik, serta berikan contoh pada poin B tentang muatan proposisi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Intan. Tindak ujar. Membagi tindak ujar ke dalam 5 kategori, yaitu representatif, atau pernyataan, atau assertions tentang suatu keadaan di dunia. Dari segi pembicara, apa yang dinyatakan itu mengandung kebenaran. Yang kedua, direktif, yaitu pembicara melakukan tindak ujar dengan tujuan agar pendengar melakukan sesuatu. Yang ketiga, komisif, yaitu hampir sama dengan tindak ujaran direktif, hanya saja arahnya berbeda. Yang ketiga, komisif, yaitu hampir sama dengan tindak ujar direktif, hanya saja arahnya berbeda. Pada ujaran komisif, perintah itu diarahkan kepada pembicara sendiri. Yang keempat, ekspresif. Tindak ujar ini dipakai oleh pembicara bila dia ingin menyatakan keadaan psikologis dia mengenai sesuatu. Yang kelima, deklarasi menyatakan adanya suatu keadaan baru yang muncul oleh karena ujaran itu sendiri. Muatan proposisi, pada muatan proposisi atau proportional content, pendengaran meramu satu posisi dengan posisi yang lain. Makin lama, makin meninggi sehingga terbentuklah suatu pengertian yang menyeluruh dari proposisi tersebut. Contoh, Ira menyanyi lagu populer Kopi Dangdut. Maka terbentuklah hierarki proposisi mengenai argumen Ira dan lagu
populer Kopi Dangdut dengan prediksi menyanyi. Lagu itu sendiri adalah lagu populer. Ramuan antara dua argumen dan prediksi ini membentuk pengertian yang menyeluruh seperti pada contoh. Yang ketiga, muatan tematik. Muatan tematik merujuk pada pengertian akan adanya dua macam informasi dalam kalimat, yakni informasi lama atau old atau given information dan informasi baru atau new information. Yang kedua, saya menjawab pertanyaan dari Mbak Elvatia, mengapa biologi menjadi landasan bagi bahasa itu tumbuh? Karena perkembangan bahasa manusia terikat erat dengan perkembangan biologinya. Pertumbuhan bahasa pada manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga muncullah suatu faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Struktur dan organisasi otak manusia untuk memberikan pelita terhadap masalah pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Akan tetapi, kalau kita renungkan secara mendalam, akan kita rasakan bahwa pemakaian bahasa merupakan cerminan dari kemampuan yang hanya manusialah yang dapat melakukannya. Salah satu bekal utama yang dimiliki oleh manusia yang membedakan dari binatang adalah bahwa manusia dapat berbahasa, sedangkan binatang tidak. Di samping bentuk tubuh dan ciri-ciri fisikal lain yang membedakan manusia dari binatang adalah otaknya. Kerbau dan gajah jelas mempunyai otak yang lebih besar dari otak manusia, tetapi tetap saja makhluk-makhluk ini tidak dapat berbahasa. Sebaliknya, manusia atau manusia KT yang otaknya hanya sekitar 400 gram dan kira-kira sama dengan berat otak seekor simpanse, umur 3 tahun dapat berbicara secara normal, sedangkan simpanse tidak. Usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang seperti Hayes, Kellogg, Skinner, dan Premack untuk mendidik simpanse berbahasa tidak ada yang berhasil, karena bahan ajarnya kurang baik atau waktu yang tidak cukup. Tetapi, bahan bakunya memang tidak mungkin untuk diajar berbahasa. Bahan baku ini ada dua macam, yaitu bahan baku biologis dan bahan baku neurologis. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab telah berakhir. Maka dari itu saya akhiri untuk diskusi hari ini dari kelompok 3. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.